Saya harus record dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke mata kuliah favorit. Nah, mungkin kalian menyadari ya, ada beberapa kakak tingkat kalian yang gabung di Zoom hari ini, ya mereka itu adalah astos-astos yang akan membimbing dan mendampingi kalian selama 1 semester ini ya. Jadi pembagian kelompoknya belum ya. Ya nantilah nyusul ya. Mungkin ya saya usahakan dalam minggu ini sih. Semoga sebelum hari Rabu sudah jadi ya. Saya lagi menunggu data IPK kalian. Karena saya nggak bisa akses semua, jadi harus nunggu. Nah ini kakak-kakak asdos kali ini ada 5 orang ya. Cantik-cantik semua. Kecuali Cornel ya yang ganteng. Jadi ada Cornel, ada Tresia, ada Jessica, ada Wina, ada Yolina. Ya, mungkin kalau udah kenal ya, mereka kan cukup populer ya dengan prestasinya masing-masing. Nah, jadi mereka berlima nanti yang akan mengastosi kalian. Kemudian Cornel ikut cantik gak Bapak? Oke, siap. Cantik-cantik semua kakak astosnya nanti. Ya. Jadi nanti, dan mereka itu smart ya semuanya, jadi nanti bisa bimbing kalian dengan baik. Jadi jangan khawatir ya. Sabar kok mereka itu semuanya. Sudah saya buktikan. Oke. Nah, nanti mungkin menunggu ya nama-nama kelompoknya. Oke, hari ini kita sebenarnya akan belajar dasar-dasar statistik lagi ya. Minggu lalu masih ingat ya, kita belajar mengenai apa fungsinya statistik gitu kan. Kemudian jenis variabel, jenis data, ya kita udah coba buka SPSS bentar gitu ya, cara buka, cara menulis gitu. Nah, hari ini kita akan tetap belajar dasar-dasar statistik lagi, cuma mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, sebelumnya mungkin kita harus review materi dulu ya, biar ingat. Mungkin ada yang sudah lupa, ada yang ingat gitu. Nah, yang pertama, jenis variabel. Nah, coba saya tanya ya. Ini seperti biasa, saya akan tanya dulu ini ya. Sebentar. Oke. Retis jenis ada? Retis jenis? Adakah? Oh ya ada. Halo retis jenis. Bisakah Anda merespon? Panggilannya apa? Retis jenis. Retis jenis.
Sedang apakah dirimu? Jenis, Retis, jenis. Halo. Halo. Oke. Halo. 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 Nah. Oke. Kok lama responnya? Ini delay, putus-putus. Oh. Ini suara aku putus-putus enggak? Enggak, sekarang udah enggak. Nah, jenis, coba jelaskan ketiga variabel ini apa? Variabel continuous, discrete, categorical. Bentar, Pakai Bu. sendiri aja. Iya, bentar, Bu. Buka catatan. Halo. Ini bukan karena putus-putus ya? Bukan, Bu. Aku masih cari catatan. Catatannya hilang. Loh. Ya seingatmu apa? Seingatmu. Variabel continuous itu yang gimana? Bentar. Ya udah, jenis nanti ya jenis cari dulu dah. Saya beralih ke yang lain dulu. Yeay, anakku Jihan. Jihan, jenis data masih ingat gak? Ingat, Bu. Nah, coba jelasin masing-masingnya. Yang mana, Bu? Yang semua? Semua. Kalau data nominal itu bersifat kategori, Bu. Oke. Terus kalau data ordinal itu mengandung tingkatan, jadi kayak ada unsur lebih besar, ada unsur lebih kecil. Terus kalau data interval itu range angka, tapi angka nolnya itu ikut terbaca gitu. Maksudnya ada artinya. Oke. Kalau data rasio sama kayak data interval, cuman data rasio itu nolnya itu nggak dibaca gitu. Jadi ya, nggak bermakna ya. Oke, thank you Jihan. Ya, good. Jadi penjelasannya Jihan itu ya, itu cara dia memahami ya, memang sederhana ya, data nominal tuh yang ada kategorinya ya. Kemudian data ordinal itu ada rankingnya, jadi ada tingkatannya. Kalau data interval di mana nilai nol itu tidak ada, nol itu tidak ada, nilai nol itu ada artinya, ada maknanya. Kalau data rasio itu nilai nol, ya artinya nggak ada gitu ya. Oke. Jenis variabel sudah? Jenis tadi? Sudah? Sudah ketemu catatannya? Halo. Oke. Sudah. Oke. Gimana? Di variabel continuous itu yang ada range nilainya. Variabel continuous itu yang ada range nilainya. Kayak misal kecepatan mobil gitu. Terus habis itu kalau
variabel diskrit itu yang punya nilai pasti. Terus habis itu kalau variabel yang kategorikal itu yang kayak kelompok gitu. Oke. Kayak gender dan. Ya. Oke, thank you jenis. Ya. Nah, itu ya penjelasan jenis variabel. Variabel continuous itu ada range nilainya, ya. Kemudian variabel discrete tuh angkanya tetap ya pasti hitungannya. Kemudian variabel categorical yang ada kategorinya. Ya, semoga masih ingat. Nah, sekarang kita latihan lagi ya. Mana yang termasuk variabel apa dan jenis data apa. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 22 lah ya. 22. Jawabnya 22 maksudnya. Tokopedia. Deh. Ya, apa jenis? Cindy, halo Cindy. Ya, Bu. Oke. Misin soalnya. Usia dan warna kesukaan biru, kuning, merah. Masing-masing jenis variabel dan jenis data apa? Ya, usia itu mungkin continuous, Bu. Continuous. Oke. Terus? Terus Jenis datanya? Jenis datanya 0 itu kan absolut ya. Jadi data interval mungkin. Data rasio. Oke. Nolnya absolut. Warna kesukaan itu kategorikal. Terus datanya itu kalau warna kesukaan nominal. Oke. Thank you Cindy. Jawabanmu tepat. Yeay. Oke, berikutnya. Natalia. Ya, Bu. Oke, ini anak jumlah kelahiran dan motivasi belajar. Jumlah kelahiran itu discrete. Terus jenis datanya interval. Jenis datanya interval. Ya. Kenapa terus, interval? Karena Bu, buka catatan Bu. Karena data yang mengandung range kan Bu, menurut saya kalau jumlah kelahiran itu kan pasti ada range-nya gitu Bu paling. Ya, rasio kan ada range itu. Apa Bu? Rasio kan juga ada range-nya. Yang membedakan kan satu yang ada nilai 0 absolut, satu nilai 0 tidak absolut. Oh, rasio ya Bu? Iya. Oh, maaf Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang motivasi belajar itu continuous. Oke. Yang jenis datanya interval. Oke, ya. Jadi nilai 0 itu masih ada artinya ya, skala motivasi. Oke. Terima kasih Natalia. Sama Bu. Berikutnya.
Seneng ya di daerah sini ya. Jennifer, ada Jennifer? Jennifer nggak ada ya? Nggak ada nama ya? Ya udah yang lain aja. Jangan Jennifer lagi. Oke. Olivia, are you there? Ya, Bu. Oke. Olivia, silakan. Jumlah kehadiran di kelas, kemampuan bahasa Inggris, dan makanan sekalian ya. Jumlah kehadiran itu variabel discrete. Oke. Datanya interval. Interval. Terus yang kemampuan itu variabel continuous. Ini loh, ada buka kurungnya tinggi, sedang, rendah. Oh iya. Berarti masuk mana? Kategorical. Oke. Jenis datanya? Datanya ordinal. Oke. Ini jumlah kehadiran di kelas tadi, jenis datanya apa? Interval. Yakin? Nilai Nilai nolnya ada makna, kalau di interval nilai nol itu kan ada maknanya. Nah, jadi kalau jumlah kehadiran di kelas 0 itu apa ada maknanya? Ada. Apa maknanya? Gak ada yang datang. Lah iya, berarti apa? Berarti rasio. Iya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang makanan itu Sayur, daging, ikan. kategorical. Uh-uh. Sama datanya itu nominal. Ya, nominal ya. Oke, nah. Jadi kalau dari teman-teman kalian tadi kelihatannya lumayan bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, kita akan belajar konsep kata populasi dan sampel. Mungkin ini kan sering kita pakai ya. Baik itu dalam penelitian gitu ya, ataupun dalam statistik nanti kita akan banyak berbicara mengenai ini. Nah, populasi itu ya memang ya seperti kita ketahui ya, kan di matematika dulu pernah belajar ya populasi. Gitu. Berarti suatu kumpulan ya, kumpulan orang-orang ya. Jadi kalau populasi ini ya lingkaran semuanya ini populasi. Ya. Nah, misalnya nih, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari populasi itu apa? Oh, populasi itu seluruh mahasiswa UKWMS misalnya. Nah, itu berarti populasinya itu ya. Nah, mungkin dalam penelitian kita mau ngambilnya, kita nggak bisa ngukur semua, karena mungkin populasi mahasiswa UKWMS itu kira-kira ada, misalnya loh ya, saya nggak tahu, 1.000 misalnya, 1.000 orang dari berbagai macam fakultas. Nah, 1.000 itu, katakanlah kita nggak mungkin ngukur semua, katakanlah ya, mungkin di era kita belum pakai Google Form ya, jadi agak susah ya. Mungkin masih zamannya yang masih ngeprint terus harus disebar semua misalnya. Nah, pada saat pandemi lagi kan nggak mungkin kita mengukur populasi kan. Nah, oleh karena itu mungkin kita karena keterbatasan dan sebagainya dari penelitian kita memutuskan mengambil sampel. Nah, sampel aja. Jadi misalnya ya kita ngambil 3 orang aja. Kalau dari populasi contoh ini ya mungkin dari berapa orang nih? 10 orang kita ngambil 3 aja. Ya.
Nah, tapi kalau dalam mahasiswa populasi mahasiswa UKWMS, katakanlah kita cuma bisa ngambil sampel mungkin sekitar 300 orang. Ya, 300 orang itu udah bagus juga ya. Udah cukup terwakili lah. Itu yang dikatakan kita mengambil sampel. Tidak bisa kalau kita katakan, oh mahasiswa WM 1000, terus aku ngambil sampelnya 3 orang kok. Ya, itu keterlaluan gitu ya. Sampel masa sedikit ya. Nah, jadi kalau bisa ya, akan lebih baik itu sampel tuh lebih banyak, lebih representatif. Misalnya 1000, kamu ngambil 700, itu sangat bagus ya. Atau 500 itu, tapi 700 itu kan susah ya. Nah, tapi kalau misalnya 500 saja oke lah. Udah oke banget, 300 minim lah ya. Nah, jadi itu pertimbangan orang yang untuk melakukan penelitian. Even sekarang ada Google Form ya, kalau kalian lihat kakak kelas kalian yang membuat skripsi dan sebagainya. Yang kuantitatif. Mereka kalau mau nyebar data, ya misalnya dapat subjek 300 orang itu udah sangat luar biasa ya. Belum lagi dengan kriteria-kriteria yang mungkin mereka mau inginkan, itu tidak semua tersedia. Nah, jadi sampelnya hanya cukup beberapa saja. Ya. Ada nggak penelitian yang meneliti semua populasi, total population? Ada. Ya, ada. Ya, berarti dia harus memperkecil lingkup populasinya. Misalnya dia mau populasinya itu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi. Ya bisa. Fakultas Psikologi paling nggak banyak, atau paling ya 300, 400 ya. Nah, harusnya kan gampang ya, bisa dapat semua populasi itu. Jadi penelitiannya nanti fokus ke total population. Nah, setelah kita memahami konsep itu, kita belajar lagi ada dua jenis statistik ya. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang kita bahas pertama itu statistik deskriptif. Ya, dari namanya udah jelas terlihat ya, deskriptif berasal dari kata dasar describe ya. Describe the population. Jadi menggambarkan kondisi populasi tersebut. Ya. Jadi dari jenis statistik ini kita dapat mendapatkan suatu gambaran dari kondisi populasi. Nah, jadi misalnya apa gitu ya, gambaran yang kita akan dapatkan misalnya dari nilai rata-rata, nilai min, nilai modul, nilai kemudian nilai min, nilai modus, ya, kemudian nanti kita bisa lihat persebaran datanya ya, varians, standar deviasinya, dan sebagainya. Ya. Jadi itu jenis statistik deskriptif. Biasanya kita akan melihat data itu disajikan melalui tabel, melalui grafik, ya, melalui chart ya, nah diagram-diagram. Nah, kalau misalnya kalian sering lihat gitu ya jenis data yang menjelaskan tentang populasi misalnya ya. Oh, data penduduk Indonesia misalnya ya, masyarakat Indonesia. Nah, biasanya kan ada grafiknya ya. Oh, yang paling banyak itu di usia produktif misalnya ya. Usia 20 sampai 40 jumlahnya paling banyak. Katakan ada berapa? 100 juta misalnya. Nah, sedangkan di posisi kedua itu adalah posisi lansia misalnya loh ya. Lansia sebesar mungkin katakanlah 50 juta. Nah, berikutnya nanti 30 juta yang usia anak-anak. Nah, itu jenis statistik deskriptif menggambarkan kondisi populasi. Nah, mungkin untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan berbicara tentang statistik deskriptif ini karena ini yang paling dasar. Karena teknik statistiknya juga tidak susah, tidak ribet. Karena memang tujuannya hanya menggambarkan. Ini juga dilakukan pada penelitian kuantitatif juga ya. Ada jenis studi deskriptif pada beberapa penelitian. Mungkin kalau kalian suatu hari berkesempatan, suatu hari nanti ke kampus ya pasti kita berharap kita akan ke kampus. Di ruang baca itu ada skripsi-skripsi kakak angkatan atas, itu biasanya ada yang studi deskriptif. Ya. Nah, kemudian atau di repositori kalian bisa lihat juga ya. Nah, itu ada jenis-jenis penelitian statistik deskriptif. Jadi dia langsung ada judulnya studi deskriptif
Misalnya ya, studi deskriptif self-esteem pada remaja yang mengalami obesitas. Nah, atau studi deskriptif penyesuaian diri pada mahasiswa Fakultas Psikologi yang berasal dari luar pulau, misalnya gitu. Nah, variabelnya cuma satu biasanya. Kalau yang di penelitian skripsi ya, karena yang dia gambarnya cuma satu variabel itu ya, seperti self-esteem ataupun penyesuaian diri. Ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini juga sampai mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan. Sedangkan yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini adalah dari namanya aja ya, inferensial ya, inference. Jadi ada proses penyimpulan di sini. Nah, jadi bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan dari populasi ya, dari ya populasi, tapi kita ambil itu kan dari sampel. Ya, makanya ada generalize our sample to entire population. Ya, dari data sampel yang kita ambil, kita bisa menganggap, oh ini kesimpulannya ini mewakili populasi ini. Gitu. Nah, jadi ada proses pengambilan kesimpulan, kemudian ya ada tingkat kepercayaannya ya. Kita nggak bisa bilang 100% data ini benar, kesimpulan yang kita ambil itu benar, tidak. Ya. Kita karena nggak ada yang pasti, ya. Apalagi kalau kita belajar tentang psikologi, ilmu sosial itu sama sekali tidak ada hal yang pasti. Kita nggak bisa bilang, oh kalau orang yang cemas ini pasti dia akan misalnya mengalami apa misalnya, dia akan mengalami panik, ya. Kita nggak bisa ngomong gitu. Atau oh, kalau orang ini memiliki kecenderungan agresi yang tinggi, pasti dia akan agresi dalam situasi ini, gitu. Situasi A. Tidak bisa kita berbicara tentang manusia, tidak ada 100% benar. Jadi, ya pertanyaannya sulit. Sama seperti kalau saya waktu ditanya ya, kalau dalam pelajaran mungkin psikologi klinis ya, Bu, apakah misalnya contoh ya, Bu, apakah seorang pecandu itu bisa sembuh gitu? Itu tuh pertanyaan yang ya ada yang bisa, ada yang enggak juga gitu. Kita nggak bisa mengatakan sesuatu yang pasti gitu, karena yang kita bicarakan ini manusia, bukan suatu nilai angka yang tidak hidup ya. Nah, jadi pasti ada tingkat kepercayaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang tingkat kepercayaan, berapa persen kita bisa percaya pada hasil ini? Nah, kita akan juga berbicara tentang sampel error. Berapa derajat kemungkinan error gitu dari kesimpulan yang kita ambil. Nah, biasanya dalam penelitian statistik di psikologi, nah, tingkat kepercayaannya 95% ya, alfa 0,5% errornya. 0, ya, jadi maksudnya 95% tuh data bisa dipercaya ya, bisa dianggap akurat dengan kemungkinan 5% error. Itu sudah sangat bagus karena dalam ilmu sosial ya. Even bahkan ada yang pakai tingkat kepercayaan 90%. Ya, 10% errornya. Ada. Itu dianggap apa? Ya lumayan sih, maksudnya ya karena mungkin dalam konteks variabel tertentu bisa dipakai itu. Nah, kalau untuk ilmu-ilmu yang pasti, ya ilmu kedokteran, ya, ilmu farmasi, mereka tingkat kepercayaannya nggak boleh 95, malah harus 99%. Alfanya harus, tingkat errornya hanya 1%. Karena mereka berbicara tentang ilmu yang pasti. Apalagi farmasi ya. Kalau tingkat errornya 5% itu luar biasa loh. Kamu minum obat nanti diracik itu sembarangan, terus kamu jadi gimana mendapatkan efek sampingnya 5% itu kan luar biasa. Itu kayak mungkin ibarat vaksin nih ya, vaksin COVID ya. Kalau tingkat errornya 10% atau 5%, itu bahaya sekali gitu kan. Bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, tapi karena kita ilmu sosial nggak masalah, 5% error itu udah sangat wajar. Ya, itu berbicara. Jadi statistik inferensial ini nanti kita juga akan pelajari ya, mulai dari semester ini sampai statistik 2 kita akan belajar cara pengambilan kesimpulan. Nah, di sini nanti ada uji-ujinya ya, uji korelasi, uji perbedaan, uji regresi dan sebagainya. Oke, sekarang kita belajar tentang yang statistik deskriptif dulu. Ya, statistik deskriptif ini seperti yang kalian pernah pelajari lah di SD. Mungkin SD udah belajar kan, rata-rata, mean, median, modus gitu.
Nah, jadi kita pertama akan belajar tendensi sentral. Nah, jadi gunanya memang memberikan kita gambaran ya terkait suatu distribusi skor. Ya. Kita bisa lihat bagaimana bentuk distribusi dari data tersebut, bagaimana penyebaran angka tersebut, terus nilai yang sering muncul itu apa, ya kan, mean, median, modus yang kita pelajari. Nah, jadi mean itu ya nilai rata-rata ya pada sampel. Nah, rumusnya inilah hitungannya, sigma X bagi N. Sigma S itu ya apa ya, jumlah dari data itu gitu kan. Nanti kalau misalnya ada serangkaian data nilai-nilai ya dijumlahkan, terus dibagi N. N itu jumlah sampelnya ya. Ada berapa. Ya. Ini kalau kita berbicara rata-rata populasi, ini rata-rata sampel. Ya, ini kan lambangnya mu ya. Mu ya kalau nggak salah ya. Saya juga lupa pelajaran matematika mu kayaknya. Kemudian yang melambangkan bahwa rata-rata populasi. Kalau X yang ada tanda garis di atas itu rata-rata. Ya sama sih, sigma X per N, sigma S per N. Jadi ini diingat ya perbedaan N dan N. Ya. Kalau secara matematis ini kan berarti ya, kalau N besar berarti kan jumlah populasinya, total populasinya. Kalau N kecil, total sampelnya. Nah, jadi nanti hati-hati ya kalau ngerjain tugas. Kalau salah penulisan ini ya mungkin ada salahnya ya. Karena kita belajar rumus matematika. Nah, kalau kita belajar rata-rata ya kita hanya bisa tahu, oh misalnya nih nilai rata-rata ujian statistik itu rata-rata nilainya 70 misalnya. Ya, kita cuma bisa berbicara itu. Kita tidak bisa berbicara bagaimana penyebaran datanya tersebut gitu ya. Apakah memang rata-rata 70 itu berarti semuanya 70? Enggak juga tuh. Rata-rata 70 itu bisa kita dapatkan misalnya, oh yang dapat 100 misalnya ada 10 orang. Terus yang dapat nilai 30 ternyata 20 orang. Terus dapatnya rata-rata 70. Bisa aja seperti itu. Nah, kita tapi nggak bisa mengetahui itu hanya dari nilai min. Nah, berarti kita butuh nanti menghitung varians dan standar deviasi. Oke. Nah, sekarang kita berbicara median dulu ya. Jadi tendensi sentral itu kan berbicara min, median, modus. Median itu apa? Nilai tengah. Ya, sama seperti pelajaran matematika dulu. Kalau secara manual ya nilai median tuh harus diurutin dulu dari nilai terkecil ya, terendah sampai ke tertinggi. Jadi walaupun datanya kan acak nih biasanya ada 10, 12, 7, 5 gitu. Gak boleh kamu langsung ambil tengahnya, kamu harus urutin dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, kalau dalam kondisi ini udah terurut nih. Nilai tengahnya berapa? Ya kita hitung toh. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 2. Berarti 5 ditambah 6 dibagi 2. 5,5. Ini mediannya. Tapi kalau datanya cuma sampai 9 misalnya, ya berarti nilai tengahnya ya 5 gitu. Ya. Saya rasa masih ingat lah pelajaran matematika dulu. Jadi nanti tujuannya median itu apa? Ya membagi jadi 2 wilayah ya. Makanya dibilang persentil 50. 50% data di atas, 50% data di bawah. Kita akan berbicara soal persentil, kuartil, desil itu di minggu depan. Kemudian itulah tujuannya median memang men-split data menjadi 2 bagian. Ya. Nah, kemudian median itu fungsinya apa lagi? Ya, secara statistik fungsinya untuk memeriksa ya mana-mana skor yang memilih ini distribution R skew. Skew itu apa ya? Miring ya. Jadi kaitannya nanti melihat ada nggak nilai-nilai yang ekstrim ya, tinggi banget atau bahkan rendah banget gitu. Nah, itu bisa dilihat. Jadi misalnya kalau ada nilai ekstrim kita nggak bisa lihat pakai min yang seperti saya ceritakan tadi. Saat di ujian statistik rata-rata nilainya 70 di kelas B ini misalnya. Tapi kita perlu pertimbangkan apakah ada nilai-nilai yang ekstrim. Siapa tahu di sana itu ada nilai yang 100 itu ternyata ada 10 orang yang 30, yang nilainya 30 juga mungkin banyak juga. Kita nggak bisa lihat itu kan di min. Nah, bisa kita lihat menggunakan median, kita bagi dulu datanya menjadi 2 bagian. Nah, kemudian yang terakhir modus ya, nilai yang paling banyak muncul ya. Kita bisa lihat frekuensi tertinggi. Oh, nilai mana yang sering muncul?
Oh, nilai 70, nilai 65 ternyata yang sering muncul. Nah, jadi itu fungsinya tendensi sentral ya, melihat mean, median, modus. Nah, berikutnya kita berbicara tentang standar deviasi dan varians. Ini mungkin juga sudah kalian pelajari dulu kan? Ya. Jadi kalau varians itu apa ya? Varians itu penyebaran skor ya pada data. Ya, variasi skor. Karena skor itu kalau kita punya data ya dalam statistik itu, datanya itu pasti beragam. Nggak mungkin sama. Misalnya kita berbicara, skor tentang self efikasi mahasiswa Fakultas Bisnis misalnya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sana, nggak mungkin skornya sama semua ya. Nggak mungkin. Pasti beragam, ada yang mungkin tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu. Nah, untuk melihat itu, kita nggak bisa hanya lihat dari mean. Kita harus butuh varians. Penyebarannya seperti apa. Oleh karena itu ada rumusnya varians. Rumusnya varians. Ya, rumusnya varians itu ya gampang ya. Nilai kuadrat deviasi di total terus dibagi jumlah subjek. Nilai kuadrat deviasi apa? Ya berarti kita harus tahu dulu ya penyimpangan dia itu berapa. Ini contoh ya, contoh data. Saya langsung data. Ini datanya yang di atas saja ya, 1, 4, 5, 6, 9, 11. Ini datanya. Nah, yang pertama kita harus lakukan mungkin cari min dulu ya. Ini di total. Nah, tambah, hasilnya total 36. Ya, kalau cari min kan kita total, kemudian dibagi 6. Sampelnya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Berarti skor rata-ratanya, minnya itu 6. Nah, sekarang kita harus menghitung deviasi ya. Deviasi dari min untuk mendapat nilai ini. Ya, berarti 1 kurang 6 berapa? Min 5. 4 kurang 6 berapa? Min 2. 5 kurang 6? Min 1. 6 kurang 6? 0. 9 kurang 6? 3. 11 kurang 6? 5. Nah, ini semua adalah deviasi dari minnya. Setelah itu diapain? Dikuadratkan. Ya, ini kadang-kadang nilai kuadrat deviasi di total. Jadi jumlah ini. Dikuadratkan kan, min 5 dikuadratkan 25. Min 2 dikuadratkan 4. Min 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan. Nah, setelah ditotal ternyata jumlahnya 64. Jadi 64 dibagi 6, total subjek kan 6 ya. Sama dengan 10,67. Jadi ini variansnya. Varians dari nilai skor tadi itu adalah 10,67. Semakin tinggi varians melambangkan bahwa penyebaran data itu tinggi. Semakin heterogen data tersebut, tidak sama. Kalau variansnya kecil, berarti artinya tidak terlalu banyak penyebaran yang terjadi. Cenderung homogen nilai-nilainya gitu. Nah, setelah kita mencari varians, kita akan menemukan juga yang namanya standar deviasi. Nilai rata-rata di penyimpangan nilai dari min. Nah, kalau varians tadi kan cuma jumlah besarnya. Nah, kalau standar deviasi itu berapa rata-rata penyebarannya? Rumusnya tinggal di akar kuadrat saja. Jadi akar kuadrat dari hasil varians ya. Akar kuadrat kan sama toh. Nilai kuadrat deviasi di total per n. Jadi akar kuadrat tinggal tambahin akar kuadrat. Nah, jadi kita hitung nilai standar deviasinya akar kuadrat dari 10,67. Hasilnya 3,27. Sama ya. Standar deviasi kalau semakin mendekati 0, berarti data itu homogen. Ya. Jadi kalau kita lihat 3,27, berarti ini variannya cukup besar ya. Untuk statistik ya, kita belajar soal statistik. Saat standar deviasi mendekati 0, berarti artinya data tersebut cenderung homogen. Ya. Sekarang saya paham ya, terkait hitung-hitungan sederhana ini ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Nah, jadi secara statistik ya, varians itu tujuannya apa sih? Ya, menunjukkan seberapa jauh ya data-data yang kita miliki tersebar ya dari nilai rata-rata.
Nah, seperti yang saya bilang tadi contohnya, oh kalau nilainya 70, rata-rata 70, apa benar semua orang banyak yang 70? Tidak. Kan kita nggak, kalau kita mau tahu banyak yang 70, berarti kita harus lihat modus ya, nilai yang sering muncul. Nah, ternyata kita mau lihat variansi, oh ya itu ternyata ada yang nilainya 100 banyak, terus yang 30 banyak, sehingga didapat nilai rata-rata 70. Karena gini, bayangkan ya, fungsinya variansi ini gini. Katakanlah saya mau mengukur nilai ujian statistik kelas B dan kelas A. Nah, di kelas B rata-ratanya 70, di kelas A juga rata-ratanya 70. Tapi kondisinya pasti berbeda. Di kelas B, yang itu saya bilang ya, 70 itu karena mungkin nilai tertinggi banyakan 10 orang ada yang 100, sisanya 30. Sehingga dapat nilai rata-rata 70. Tapi di kelas A, nilai rata-rata 70 itu ternyata kondisinya variansinya beda. Ternyata memang variansinya itu tidak terlalu tinggi ya. Misalnya memang banyak yang 70, makanya rata-ratanya 70. Tidak ada nilai ekstrim di kelas A. Sedangkan di kelas B ada nilai ekstrim. Nah, itu fungsinya variance. Kita bisa melihat nilai yang ekstrim, yang tinggi dan yang rendah. Nah, jadi ya standar deviasi tujuannya mengetahui juga berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Oh, gitu. Jadi misalnya dalam suatu penelitian statistik gitu ya, kita mau berbicara tentang karena gini, sebenarnya standar deviasi dan variansi itu akan dipakai ke depannya ya di statistik inferensial. Nah, ini gunanya untuk melihat apa uji normalitas gitu sebenarnya. Kita melihat nanti saya akan bahas lagi ya saat kita buka data di SPSS. Jadi sebenarnya kita nggak hanya belajar ini di data statistik deskriptif, tapi pengembangannya adalah nanti kita belajar ke uji normalitas, melihat data itu cenderung normal apa enggak gitu. Ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Mungkin kalian bisa sambil ngambil kalkulator atau sambil ngambil kertas ya, coba hitung-hitungan gitu. Jadi cara kita menghitung standar deviasi dan varian seperti apa? Ini misalnya datanya ya. X ini datanya 1, 4, 5, 6, 9, 11. Ini kebetulan saya udah tampilkan jawabannya lah ya. Tapi kalau kalian mau latihan manual sendiri silakan. Ya, jadi silakan dijumlahkan ini 1, 4, 5, 6, 9, 11. Ini perasaan kayak tadi deh. Bohong. Ya ini tadi ya, datanya tadi. Jadi tadi kita udah hitung kan, untuk menghitung pertama kita hitung dulu rata-ratanya 36 dibagi 6 karena 6 ini sampelnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai rata-ratanya 6. Setelah itu kita cari penyimpangannya. Berarti nilai penyimpangan itu ada X dikurang min. X ini data nilai ini. Ya, 1 dikurang 6. Min ini kan ini. 4 dikurang 6. 5 kurang 6. Dan seterusnya. Setelah itu diapain gitu kan. Ini hasilnya ya kan. Min 5, min 2. Di total. Bukan di total. Dikuadratkan dulu. Masing-masing dikuadratkan dulu ya. 5 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 1 dikuadratkan. Janganlah ada yang tanya, Bu dikuadratkan itu apa? Waduh, ribet ya. Dikuadratkan ya min 5 kali min 5, min 2 kali min 2. Ini hasilnya. Setelah sudah didapatkan, hasil kuadratnya dijumlahkan. Nah, untuk menemukan variasi tinggal 64 dibagi 6 jumlah sampel. Hasilnya 10,67. Nah, kalau standar deviasinya tinggal akar kuadrat dari varians 3,27. Gitu aja. Gampang kan? Gampang. Nah, coba kalian hitung masing-masing dulu. Ya, pakai kertas, pakai komputer. Hitung masing-masing SD dan variansnya ada berapa. Saya kasih waktu 10 menit ya. Coba dihitung dulu.
Sudah semuanya? Oke ya. Nah, coba yang A ini nilai min-nya berapa? Berapa? 4. 4. Oke. Standar deviasinya berapa? Atau variansnya berapa? 4, Bu. Varians juga 4. Oke. Standar deviasi? 2. Gampang ya hitungannya. Kalau yang B, berapa min-nya? 8. Oke. Variansnya? 16. 16. Standar deviasinya? 4, Bu. Oke, gampang ya. Kebetulan gampang ya hitungannya. Nah, ada yang dapatnya lain? Kalau ada dapatnya lain mungkin berarti perlu teliti ya. Ada yang salah hitung loh ya tadi. Gampang ya. Saya rasa nggak ada yang susah lah. Ya nggak sih? Nah, sekarang ada lagi. Ini hitung lagi nih. Tes matematika dan tes olahraga. Ya, jadi coba cari sama. Varians dan standar deviasinya berapa ini?
Oke, sudah semuanya? Udah ya? Oke, sekarang saya minta tolong siapa ini untuk share hasilnya ya. Dituliskan di mana, di Word aja. Biar yang lain bisa lihat. Oke, Dita? Iya, Bu. Ya, bisa kamu bisa share screen di Word ya? Coba tuliskan hasil yang sudah kamu hitung tadi. Atau Oke, di Bu. Nah, silakan. Oh, belum di... Oh Anu, iya, Bu, sorry. Oke, sudah. Masih ada yang belum kehitung sih, Bu. Tadi salah masukin. Nggak apa-apa, sambil dihitung aja. Oke, sambil dihitung aja, nggak apa-apa. Yang tes matematika ini udah ya. Nilai rata-ratanya 9. Ini masih belum, Bu. Iya, hitung dulu aja. Oke. Yang lain coba nyocokin juga. Oke, yang tes matematika nilai rata-ratanya 9. Benar semua? Benar ya. Kemudian variansnya 12. Benar? Benar atau beda? Oke. Berarti akar dari 12 berapa standar deviasinya? Akar 3. 3,46, Bu. Oke. 3,46 ya. Oke, berikutnya tes olahraga. Min-nya 3,6. Betul? Sama? Oke. Kemudian variansnya 0,44. Betul? Betul, Bu. Oke. Standar deviasinya 0,663 ya. Oke. Ya. Jangan dimatiin dulu ya, Dita. Biarin dulu. Oke, sebentar. Nah, kalau kita lihat ya hasil dari tes matematika dan tes olahraga ya. Kita bisa lihat, oh ternyata ya dari 10 sampel ini, yang tes olahraga ini yang cenderung tidak terlalu jauh ya variansnya ya, karena 0,44 SD-nya 0,663. Mendekati 0 ya, jadi memang datanya itu cenderung homogen ya. Kita bisa lihat sih kasat mata ya, karena ini kan datanya cuma 10 sampelnya. 3, 4 ya, nggak terlalu banyak penyebaran. Ya, kita bisa lihat kasat mata kalau datanya cuma 10. Ya. Kalau yang tes matematika ini kan cenderung ya, variansinya kan tinggi nih. Ada yang 15, ada yang 3 ya. Nah, ada yang 6. Jadi variansinya cukup, makanya cukup besar ya 3,46 SD-nya. Variansinya sendiri 12. Nah, oleh karena itu ya, secara kasat ini fungsinya kita melihat SD dan varians. Iya, kalau datanya cuma 10, kita bisa lihat gini, kasat mata, nggak usah pakai hitung lah, Bu, wis kelihatan ya, tes olahraga itu nggak terlalu bervariasi. Sedangkan tes matematika, iya. Ya, lihat datanya 10, lihat datanya di statistik itu kan biasanya banyak, ratusan, ribuan, kan nggak mungkin dilihat kasat mata. Oleh karena itu kita bisa ngitung. Nah, kalau data kita juga 100, 1000, 2000, kita nggak bisa pakai rumus ini, ya.
Yo iso sih, tapi yo mencret lah ngitungnya ya kan, banyak. Terus kita juga kadang bisa nggak teliti misalnya ya, terus salah datanya. Jadi kita butuh pengolahan statistik. Ya, syukur kita sekarang dibantu ada alat seperti apps, software seperti SPSS, Jamovie, dan sebagainya. Kita bisa pakai itu untuk menghitungnya. Oke, terima kasih Dita. Ya Bu, sama-sama. Oke. Nah, saya rasa semua bisa ya. Nah, sekarang kita berbicara ya. Ini saat kita, ini nanti kita akan masukin langkah-langkah di SPSS. Cuma ini outputnya, hasilnya akan gitu, keluar hitungannya. Ini skor antara kelas A dan kelas B. Sampelnya masing-masing ada 15-15. Kita nanti bisa lihat ya dari pengolahan SPSS, langsung min-nya kan keluar nih, 9,6. Oh, rata-rata di kelas A, skornya tuh rata-rata 9,6. Sedangkan rata-rata di kelas B, 3,8. Nah, langsung keluar juga standar deviasinya. Oh, kelas A, standar deviasinya 4,9. Wah, berarti ini variansinya cukup banyak ya. Banyak nilai yang bervariasi ini. Kita mau lihat lebih detail ya. Oh iya, ternyata nilai maksimumnya 20 di sini kelas ini. Nilai minimumnya 2. Wah, tentu memang berarti terjadi nilai ekstrim ya, yang sangat besar. Kalau kelas B gimana? Kelas B min-nya 3,8. Standar deviasinya 1,1. Oh, berarti nggak terlalu banyak ya penyebaran datanya dibanding kelas A. Kita lihat, cek lagi nih. Nilai maksimumnya berapa? Oh, nilai maksimumnya 7. Oh, nilai minimumnya 3. Tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan gap yang ada di kelas A, 20 dan 2. Nah, ini yang akan kita dapatkan dari output SPSS. Kita dapat data min dan standar deviasi. Ya. Ya, memang yang cenderung akan kita pakai itu CST ya daripada variance. Ya. Sebenarnya fungsinya juga hampir sama. Nah, ini nanti yang sederhana. Nanti di SPSS kita juga bisa ngeklik lagi. Kalau mau keluar apa, min, modus gitu bisa semua. Ya. Ini hanya contoh tabel outputnya aja. Yang teori itu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari sesi teorinya dulu? Sebelum kita masuk ke pengolahan SPSS-nya. Jadi kita kalau di SPSS nggak usah ngitung manual kayak tadi ya. Karena kita jujur aja kita manusia bisa keliru ya kadang ya, nggak teliti. Apalagi datanya banyak. Ada ya? Kalau itu saya teruskan ya. Nah, kita akan masuk sesi prokom ya, praktikum. Jadi kita akan cari menggunakan SPSS untuk cari data ini, min, median, modus, varian, standar deviasi. Nah, di sini semua sudah install SPSS kah? Ada yang belum install kah? Coba. Siapa yang belum install? Coba ngasih tahu. Atau semuanya sudah? Nah ya. Harusnya buka SPSS juga. Ya, saya harap sih semua sudah buka ya. Sorry, bukan buka. Sudah install. Tapi ya kalian boleh sambil buka SPSS kalian juga. Ada yang sudah install, tapi APK-nya tidak terbaca. Nah, mungkin bisa minta installer lagi ya. Mungkin nggak compatible itu. Bisa minta temenmu, atau mungkin kamu bisa minta ke Astos ya. Mungkin kakak-kakak Astos juga masih punya installernya ya. Silakan lah. Atau mau beli sendiri juga bisa. Beli juga murah kok ya, nggak sampai 50.000 rasanya. Yang penting harus diinstal, karena kan nanti kalian latihannya di rumah masing-masing, bukan di lab, jadi harus butuh. Oke, kita lanjut materi dulu. Nah,
masih ingat ya minggu lalu kan kita nanti belajar buka file, simpan file, nulis variabel. Nah, nanti katakanlah kita udah masukin variabel nih. Nah, ini ada step-stepnya di SPSS ya, supaya mengeluarkan hasil min, median, modus, dan standar deviasi. Yang pertama, klik analyze. Ya, nanti ini saya jelaskan dulu, nanti kita langsung praktek ya. Analyze, pilih deskriptif statistik, terus pilih deskriptif. Terus pada option kita centang min, standar deviasi, variance ya. Pokoknya apapun yang ingin kita tampilkan lah. Klik continue oke. Sudah, selesai, simple. Cara kedua ada nanti. Nah, ini tampilan SPSS-nya ya. Ini ketika kita udah masukin dua variabel nih. Kesepian dan afiliasi. Nih, datanya masing-masing ada 10. Kita mau lihat nih masing-masing deskriptif dari dua variabel itu seperti apa. Nah, saat kita udah klik analyze, kita pilih deskriptif, kita masukin dua variabel, pindahkan dulu jangan lupa. Dua variabelnya dipindah, kemudian option, kita centang min, standar deviasi, variance, atau kita mau lihat range-nya juga, centang aja, minimum, maksimum itu nilai minimum, nilai maksimum. Standar error, centang aja kalau mau. Distribution, kurtosis, kuyunus, kalau butuh, keluarin aja. Kalau nggak perlu, ya nggak usah. Ya, terus continue, terus oke. Nanti keluar outputnya. Ini tampilan SPSS lama ya, mungkin 16 dan sebagainya. Jadi nanti outputnya ya akan keluar tabel seperti ini. Nah, kita bisa lihat, oh nilai kesepian. Kita cek dulu pertama kali N-nya dulu ya, jumlah sampelnya udah benar belum? Ya, karena ini 10 kan harusnya nggak mungkin salah. Tapi kalau saat datanya ratusan, ribuan, itu kan harus penting. Nilainya 10 masing-masing. Kalau di kesepian nilai minimumnya 1, maksimumnya 10. Min-nya 5,5. Nah, standar deviasinya 3,28, variance-nya 9,167. Ini kebetulan sama ya datanya ya. Jadi baik min, standar deviasi, variance-nya sama. Cara kedua ada nggak? Ada. Klik analyze, deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Nah, terus pada tombol statistik kita centang central tendency, mean, median, modus, standar deviasi, variance. Kalau tidak mau munculkan frekuensi tabel bisa dihilang centangnya. Ya, tapi kalau pengen melihat ada nilai modus yang kembar nanti bisa dilihat dari frekuensi table, jadi biarin aja. Klik continue oke. Nah, nanti tampilannya ya kayak gini ya. Hampir sama sebenarnya statistik. Kita centang nih apa yang mau kita centang, min, median, modus, bla bla bla. Ya, jadi nanti kalau pertemuan berikutnya kita akan belajar kuartil, persentil dan sebagainya. Ini nanti kita akan berbicara di sini. Ya, tapi kita berbicara central tendency dulu ya, tendency sentral. Saya itu continue terus oke. Nanti tabelnya yang muncul gini. Ya, dia bagi dua gini. Min-nya ini, mediannya ini, sama, hasilnya sama, tidak berbeda lah, cuma memang caranya ada dua jenis. Ya, kalau yang tadi ini dia nggak bisa, kalau yang cara ini dia nanti nggak bisa lihat yang persentil, kuartil itu. Kalau di sini kan kita bisa langsung masukin, jadi sekaligus. Ya, boleh salah satu kalau kita mau hitung tendensi sentral, salah satu cara itu bisa. Sama aja kok hasilnya. Nah, sekarang coba saya tampilkan yang di SPSS ya. Kalau sambil kalian mau masukin, nggak apa-apa loh. Share screen. Nah, ini pertama, kalian sambil praktek juga ya, saya tunggu juga. Jadi, silakan masukin di SPSS kalian. Ya, masukin dulu nama variabelnya self esteem ya. Ya di sini self aja nggak apa-apa, nanti labelnya self esteem. Satu variabel aja. Silakan dimasukin. Tipe datanya numerik, desimalnya 0, label self esteem, measure-nya scale. Coba masukin dulu ke SPSS kalian. Masuknya jangan lupa di bagian variable view. Variable view dulu.